platform yang disediakan oleh pemerintah sebagai pendampingan Bapak Ibu dalam melaksanakan program sekolah penggerak. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu harus termasuk bersyukur nih karena tahun pertama yang termasuk melaksanakan, karena nantinya semua sekolah wajib melaksanakan program sekolah penggerak. Jadi Bapak Ibu tahu terlebih dulu nih. Ya, jadi platform guru ini nanti Bapak Ibu itu platform yang digunakan oleh guru sebagai bantuan untuk dapat bisa mengajar di dalam kelas. Ya, karena kemarin dalam kegiatan diskusi Bapak Ibu menyampaikan ini sesuatu yang baru, pasti banyak belum siapnya, belum butuh ini, butuh ini, butuh ini. Nah, ternyata pemerintah sudah bisa membaca itu Bapak Ibu. Jadi dibuatkan platform ini untuk membantu Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu kebingungan membuat asesmen diagnostiknya, instrumen seperti apa, nah, Bapak Ibu cari nanti di sini ada. Kemudian rancangan asesmen formatif pembelajaran setiap hari di dalam kelas. Rancangannya seperti apa? Cari di sini juga ada. Termasuk asesmen sumatifnya, penilaian akhir. Itu Bapak Ibu cari di sini juga ada. Nah, sekarang itu di pemerintah sudah ada timnya, Bapak Ibu. Di bawah Puskurbuk sudah ada timnya, tim penulis buku ada, tim penulis ATP ada. Itu ada sudah ada timnya. Linda. Alhamdulillah kemarin saya juga sempat membantu untuk itu Bapak Ibu. Jadi sudah ada timnya, nanti insya Allah Juli pertengahan atau akhir hasil karya teman-teman itu nanti akan diupload di sini Bapak Ibu. Jadi platform ini nanti berbasis Android Bapak Ibu. Jadi aplikasi berbasis Android. Jadi bisa dibuka melalui handphone Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi kenapa Bapak Ibu kemarin spesifikasi handphone itu karena ini. Dan minimal Bapak Ibu ini nanti Sudah. Ada nasi kuning di meja itu. Kalau Bapak Ibu HP-nya Android, insya Allah sudah bisa membuka ini. Bapak Ibu, spesifikasinya minimal RAM-nya minimal 2. Nah, kalau saya lihat Bapak Ibu kemarin RAM-nya ada yang 4, ada yang 8, berarti malah lebih cepat itu nanti Bapak Ibu. Minimal 2. Jadi di platform guru nanti ini ada 2 fitur, ada dibagi 2 fitur Bapak Ibu, terkait platform mengajar dan platform guru karir. Jadi ada platform mengajarnya, juga ada platform guru karirnya. Kemarin ramku tulis 40 untuk mendukung pembelajaran RAM di HP, padahal hanya 2, jawabannya 2, 4 dengan 8, punya aku sampai 40 loh Rek. Ya Allah, malu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Sekarang manfaat platform guru mengajar. 1, otomatis ini akan mengenalkan dan mengimplementasikan profil pelajar. Ya Bapak Ibu, karena di sana nanti akan banyak perencanaan pembelajaran yang berbasis profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu bisa melihat sebagai inspirasi di sana, sebagai contohnya. Kemudian manfaat platform guru mengajar ini juga untuk bantu memudahkan guru, terutama untuk menyediakan perangkat ajarnya, modul ajarnya, ATP-nya. Kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan menemukan ATP atau menyusun ATP, Bapak Ibu bisa cari di sini. Ya, sambil menunggu bukunya datang, nanti Bapak Ibu bisa mengambil di sini, mengambil contohnya di sini. Misalnya ATP terkait dengan matematika, bilangan, Bapak Ibu cari di sana nanti ada. Tinggal klik SJ, klik matematika, klik fase A, bilangan itu fase B, kelas 4, tinggal mencari ATP-nya di sana. Jadi nanti insya Allah di sana ada. Kemudian platform guru mengajar ini nanti juga menyediakan membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan kejelasan tentang kompetensi dan perkembangan pembelajaran siswanya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu disediakan instrumen untuk asesmen formatif, sumatif maupun diagnostik. Otomatis ini akan Bapak Ibu bisa mendapatkan kejelasan ini. Kemudian manfaat yang selanjutnya Bapak Ibu akan mendapatkan contoh atau referensi terkait dengan perangkat ajar. Itu tadi yang saya sebutkan tadi, akan banyak hal-hal yang bisa Bapak Ibu ambil di sana. Kemudian guru dapat menerapkan teaching at the right level sesuai dengan ininya kita. Jadi nanti akan ada Bapak Ibu akan menemukan banyak perencanaan, kegiatan perencanaan di dalam fitur ini yang bisa digunakan untuk mengajar sesuai konsep teaching at the right level seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nanti platform guru mengajar itu ada 2, ya. Jadi
Ada terkait dengan platform assessment siswa, dan ada terkait dengan platform perangkat ajar. Kalau assessment siswa nanti di dalamnya itu ada assessment diagnostik, ada assessment formatif, ada assessment sumatifnya. Caranya Bapak Ibu nanti tinggal cari, menemukan, kalau sudah ketemu, Bapak Ibu nanti bisa membagikan itu kepada peserta didiknya. Tinggal klik distribusi, klik share, copy link, tinggal linknya dikirimkan kepada peserta didik kita. Nah, nanti peserta didik kita dapat belajar sesuai dengan apa yang ada di dalam platform itu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan nanti mengajar terus kemudian kesulitan, ini soalnya apa saja ya? Nah, Bapak Ibu cari di sana nih. Cari soal-soalnya, kemudian ketemu materi ini. Kalau mau dikirim ke peserta didik dikerjakan, berarti klik share, copy linknya, baru kirim ke WhatsApp group. Jadi enak nih Bapak Ibu. Termasuk instrumen assessment diagnosis yang Bapak Ibu susun hari ke-7 itu juga ada di sana nih Bapak Ibu. Di fitur ini nanti juga ada. Kemudian platform guru mengajar terkait dengan perangkat ajar. Karena ada dua ya Bapak Ibu ya tadi. Karena ada dua, yang guru mengajar sama guru karir. Guru mengajar itu ada dua. Yang perangkat ajar ini semua yang terkait dengan administrasi Bapak Ibu. Misalnya bahan ajarnya, modul ajar, buku-buku teks, kemudian contoh-contoh langkah-langkah pembelajarannya, kemudian contoh apalagi ya, ATP-nya, itu semuanya nanti akan disediakan. Jadi Bapak Ibu tinggal mencari. Nah, Bapak Ibu mencari, kalau sudah ketemu disimpan, klik menyimpan atau klik unduh. Nah, baru Bapak Ibu print nanti. Dokumennya sudah lengkap. Nah, ternyata dimudahkan ya Bapak Ibu. Terus kenapa kemarin kok kita harus belajar membuat modul ajar, belajar membuat ATP? Karena Bapak Ibu, yang dari pemerintah itu masih sangat-sangat sederhana. Ya, masih sangat sederhana. Memang dibuat sangat sederhana dengan tujuan Bapak Ibu bisa mengembangkan sesuai dengan karakteristik di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi masing-masing sekolah nanti modul ajar dari pemerintah itu bisa dikembangkan, disesuaikan. Kalau misalnya mau menjelaskan tentang pecahan, mungkin sekolahnya Pak Sofyan menjelaskan pecahan itu dengan kontekstual, dengan alat pelajaran tahu atau tempe, memotong tahu tempe. Mungkin di sekolahnya Bu Windy, karena daerah sana adalah kemarin katanya beliau daerah pala, menerangkan pecahan itu pakai pala. Misalnya ada satu keranjang pala, ini berarti satu kresek pala, ini berarti berapa bagian? Satu bagian. Nah, palanya dibagi dua menjadi dua kresek, berapa bagian ini? Setengah bagian, setengah bagian. Dibagi menjadi berapa lagi? 4, ini 4 bagian. Jadi disesuaikan dengan konteks atau karakteristik lingkungannya, potensi lingkungannya. Kan karena harus kontekstual kan Bapak Ibu, seperti itu. Jadi ini bisa Bapak Ibu cari di platform guru mengajar. Nah, kemudian di platform guru mengajar ada juga yang namanya platform karir Bapak Ibu, guru mengajar, guru karir. Nah, kemudian ini cara menggunakannya sebentar. Nah, di platform guru karir ini nanti Bapak Ibu bisa, ada dua kegiatan di sana Bapak Ibu. Ada yang kaitannya video inspirasi, ada yang namanya pelatihan virtual. Ya, jadi video observasi umpan baik. Jadi ini nanti prinsipnya bentuknya persis dengan YouTube Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti unggah di YouTube, setelah diunggah di YouTube, Bapak Ibu bisa memberikan komentar. Oh, ini pembelajarannya bagus nih. Ini harusnya bisa, kalau lebih ditambahin akan jadi lebih bagus nih. Itu bisa Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu masukkan di di platform guru karir ini. Jadi Bapak Ibu ketika ingin mempelajari sesuatu, misalnya mau belajar tentang assessment formatif, nah nanti Bapak Ibu cari di video-video nih, cari di kompetensi yang fitur terkait dengan platform guru karir ini. Nah, nanti di sana ada materi. Kemudian Bapak Ibu bingung bagaimana, seperti apa sih assessment diagnostik? Nah, Bapak Ibu cari videonya di sana. Nanti ada pemateri yang menjelaskan assessment diagnostik. Kemudian Bapak Ibu ingin mengajar terkait dengan siklus air. Nah, Bapak Ibu cari di sana nih video terkait dengan siklus air. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, lah video-video itu nanti siapa yang membuat? Nah, video-video itu dibuat oleh Bapak Ibu guru dari Sabang sampai Merauke. Didapatkan dari mana? Banyak sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu, ada yang namanya program pembatik.
Nah, di program Pembati itu kan ada kegiatan membuat video pembelajaran. Nah, itu hasil videonya nanti dimasukkan di sini. Nah, pemerintah juga sudah membuat lomba video pembelajaran tahun kemarin dan tahun yang akan datang ini. Tahun ini sudah ada juknisnya Bapak Ibu, lomba video pembelajaran. Nah, hasil-hasilnya itu nanti Bapak Ibu akan dimasukkan di dalam sini juga. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan semakin banyak referensi tentang cara mengajar, media pembelajaran, informasi, materi-materi apapun itu bisa Bapak Ibu lihat di dalam platform guru mengajar ini, khususnya di guru karir. Ya. Kemudian di dalam guru karir, platform guru karir di dalamnya itu juga ada fitur pelatihan virtual. Nah, pelatihan virtual itu seperti apa? Jadi kalau Bapak Ibu di ruang guru itu ada yang namanya program Skill Academy, Bapak Ibu ya. Jadi di Skill Academy itu banyak sekali kegiatan pelatihan apapun itu kalau Bapak Ibu tahu. Masing-masing pelatihan itu kan didamping oleh satu mentor. Ya Bapak Ibu ya, didampingi oleh satu mentor. Nah, konsep itu nanti dibawa ke program sekolah penggerak ini. Jadi nanti di dalam aplikasi itu, di sana nanti ini Pak, kalau Bapak Ibu klik, selain ada video juga ada tombol pelatihan virtual. Bapak Ibu klik, di sana nanti akan banyak sekali pelatihan-pelatihan virtual yang bisa Bapak Ibu ikuti. Ya, misalnya Bapak Ibu kesulitan membuat soal atau asesmen sumatif. Nah, ini gimana sih caranya? Nah, Bapak Ibu nanti cari di sini. Nah, kalau pas ketemu pelatihannya dan ada jadwalnya, silakan klik daftar. Nah, nanti juga ada sertifikatnya yang muncul di sana. Ya. Jadi seperti itu. Kalau mau Bapak Ibu malah saya setiap hari ada waktu luang, daripada waktu luang saya menggunakan inilah, saya gunakan ikut pelatihan virtual. Nah, malah lebih keren Bapak Ibu. Jadi ternyata kita sebegitunya disiapkan Bapak Ibu dengan pemerintah. Jadi pemerintah itu membaca hasil evaluasi kurikulum 13 Bapak Ibu. Jadi masalah buku kesulitan, akhirnya pemerintah membuat ini terkait dengan di lapangan masih banyak yang bingung, akhirnya pemerintah membuat pelatih ahli. Jadi benar-benar disiapkan untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, ini caranya menggunakan platform guru karir. Kalau ini kaitannya dengan video, Bapak Ibu tinggal cari videonya, kemudian masuk diskusi. Oh ya, salah satu sumber video dalam platform guru karir ini itu adalah hasil video Bapak Ibu yang ikut program guru penggerak sama pengajar praktek. Kan disuruh minta ada tes simulasi mengajar ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti oleh timnya itu direkam. Hasil rekamannya yang bagus setelah melalui proses seleksi, itu nanti akan di-upload. Jadi jangan khawatir, itu videonya nanti dari mana saja itu. Nah, pemerintah sudah banyak sumber video-video yang bisa di-upload di sana. Nah, kalau Bapak Ibu amati yang nomor 3 ini, kenapa pelatih virtual itu masih abu-abu? Karena ini masih disusun konsepnya. Insya Allah yang A, B ini sudah dikerjakan, tapi yang C ini kenapa abu-abu? Karena ini masih disusun Bapak Ibu. Karena ini masih nanti bulan, kalau tidak salah, November-Desember lah. Nanti kita lihat di bawah ada. Jadi nanti guru akan dipasangkan dengan pelatih, coach, akan melakukan kegiatan coaching dalam rangka peningkatan keterampilan mengajar sesuai dengan tema yang dimau seperti apa. Seperti itu. Jadi keren ya Bapak Ibu ya nanti aplikasi ini yang kaitannya dengan platform yang ketiga kita ini. Nah, kalau platform guru karir jadi sama Bapak Ibu. Jadi tinggal klik tombolnya, kemudian diklik cari videonya kalau Bapak Ibu mau cari video. Kemudian kalau Bapak Ibu mau berkomentar, silakan diklik komentar, sama persis seperti YouTube. Kalau mau komentar, kalau tidak komentar ya tidak apa-apa, tidak usah dikomentari. Kemudian pelatih virtual kita tunggu saja karena ini belum selesai. Tapi yang jelas nanti akan menggunakan Google Meet, memanfaatkan Google Meet Bapak Ibu. Karena masih ada sangkut pautnya dengan Google Trainer yang saat ini dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu sudah menggunakan akun Belajar ID, itu nanti salah satu yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk untuk
Bapak Ibu masuk itu bentuk masuk ke dalam aplikasi ini Bapak Ibu. Jadi pakai akun belajar ID. Nah, nanti kurang lebih bentuknya seperti inilah Bapak Ibu, persikan dengan YouTube. Jadi Bapak Ibu tinggal mengupload video. Nah, video ini bisa disediakan oleh pemerintah. Bapak Ibu juga bisa mengupload nih. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengupload. Menguploadnya dari mana? Dari akunnya masing-masing. Nah, akunnya nanti dari apa? Dari akun belajar ID yang Bapak Ibu punya nanti. Gitu. Makanya setelah ini ada step-step step-step berikutnya untuk bisa Bapak Ibu menginstal ini. Tapi bukan sekarang, tapi nanti mungkin Juli akhir lah, atau paling lambat Agustusan lah. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu selanjutnya kita akan ke kapan platform ini bisa digunakan. Jadi ada rangkaian time schedule-nya raport ini digunakan. Ini sekedar mungkin balik ya. Jadi Bapak Ibu ada time schedule yang harus Bapak Ibu lakukan. Jadi mulai dari awal sampai akhir ini terkait dengan platform guru tadi Bapak Ibu. Saat ini kita di sini, Insya Allah Juli pertengahan sampai akhir terkait dengan platform fitur guru mengajar tadi, yang di dalamnya ada asesmen diagnostik, perangkat ajar, guru karir, itu nanti mulai Juli Insya Allah sudah bisa digunakan Bapak Ibu. Ya, bisa dirilis. Dan kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, platform dan rilis waktu dapat berubah sewaktu-waktu. Insya Allah ini informasi yang kami dapatkan sudah hampir finalisasi, tinggal mencari isi-isiannya Bapak Ibu. Isiannya itu sedang dikerjakan oleh teman-teman guru yang menjadi tim pengembangnya. Jadi nunggu itu Insya Allah lah akhir Juli paling lambat atau Agustus Bapak Ibu sudah bisa mengakses ini, sehingga Bapak Ibu tidak kebingungan nih, saya mengajarnya mau pakai apa ini kalau ini tidak ada, nanti bisa pakai. Tapi kalaupun ternyata sampai Juli platformnya belum ada dan modulnya belum datang ke sekolah Bapak Ibu bisa mengembangkan atau merencanakan menyusun ATP-nya. Nah, bukunya bisa beli buku apapun bebas, yang penting masih sesuai dengan bunyi tujuan pembelajaran. Ya, jadi Bapak Ibu antisipasi sebelum buku dan platform ini jadi, Bapak Ibu nanti silahkan melihat CP-nya, kemudian Bapak Ibu membuat alur tujuan pembelajarannya, dianalisis sendiri, bacaannya, sumber bacanya bisa menggunakan buku dari manapun Bapak Ibu bisa lihat dari sana. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari Juli, Agustus Insya Allah itu sudah semoga sudah bisa Bapak gunakan. Nah, yang terkait dengan guru belajar Oktober Bapak Ibu, tadi saya bilangnya November Desember ya. Yang kaitannya dengan guru belajar tadi, learning tadi, yang seperti skill akademinya ruang guru tadi, itu baru bisa digunakan nanti bulan Oktober Bapak Ibu. Nah, tapi kan di sini ada keterangan dua kurung tutup ya Bapak Ibu ya. Rancangan platform dan waktu rilis dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi kita lihat saja, semoga justru ini makin cepat sampainya ke Bapak Ibu. Ini kesimpulannya Bapak Ibu, ini nih kesimpulannya. Kesimpulannya kalau platform SGS itu isinya nanti dengan Siplah Arkas, yang menggunakan nanti adalah bendahara yang ini dan kepala sekolah tentunya, bisa digunakan nanti Agustus 2001, kemudian minimal harus Windows 7 ya, Windows 7, kemudian web browsernya pakai Chrome bisa, Pop bisa, seperti itu. Kalau platform terkait dengan rapor pendidikan itu nanti dibuka, mulai disusun itu baru Juli Bapak Ibu. Jadi ini belum datanya masih dikumpulkan, itu malah dibuka Juli secara parsial, datanya dikumpulkan. Jadi masa data itu masih terpecah-pecah. Nanti bisa digunakan lengkap yang 5 tadi, yang 5 fitur tadi, itu Desember 2021. Itu minimal Windows 7, web browsernya pakai Chrome, Firefox, dan lain-lain. Nah, kalau platform guru, Insya Allah Juli sudah bisa digunakan. Insya Allah Juli dan bisa digunakan. Minimal Bapak Ibu pakai Android versi 8. Jadi kalau Bapak Ibu Androidnya versinya sudah 10 semuanya nih, tadi saya lihat 10 semuanya di tugas Bapak Ibu, berarti sudah bisa digunakan nih harusnya nanti di platform guru. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan mau menyimpan banyak contoh ATP, menyimpan contoh modul, berarti harus yang lebih tinggi nih Bapak Ibu.
misalnya pakai 4, RAM-nya 4 atau 8, kemudian memorinya storage-nya lebih tinggi, gitu. Mungkin pakai 128 giga atau berapa, itu yang masih banyak. Tapi nanti perlu dipindah ke laptop Bapak Ibu biar tidak terlalu berat di HP Bapak Ibu semuanya. Nah, apakah bisa dibuka di HP nanti? Bisa. Jadi aplikasinya berbasis HP, tapi kemungkinan ada versi Android webnya, berbasis webnya. Seperti WA kan ada aplikasi berbasis Android, tapi kan ada WA webnya. Telegram juga gitu, ada Telegram webnya. Semoga nanti yang bagian guru itu juga ada versi webnya. Seperti itu Bapak Ibu.